Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts ila sairin nas ila sairil insan wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta qidha'iz zaman. Amma ba'd, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa shifaan tamman kamila wa salamatan daimatan sarmada wan najata minan nar wal fauza bil jannah khalidan abada. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, as'adakumullah, saudara-saudara seiman. Baiklah, kita lanjutkan kajian tafsir Yasin yang akan kita teruskan dahulu muqaddimah yang sudah kita awali pada kesempatan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahaddatsat as-surah an dalailil qudrah wal wahdaniyah. Surat Yasin ini juga berbicara tentang bukti-bukti kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Fi hadzal kaun al-ajib. Alam semesta ini adalah merupakan bukti-bukti akan kekuasaan dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bad'an min masyhadil ardi, bermula dari pemandangan tentang atau berupa bumi, al-jarda yang tadinya gundul, tadubbu fi hal hayat, kemudian merangkak di atas bumi itu kehidupan, summa masyhadil laili, kemudian pemandangan tentang malam yang salihu anhun nahar, di mana dengan datangnya malam itu siang akan menjadi lepas, akan menjadi hilang, fa idza huwa dhalamun damis, maka kemudian yang terjadi adalah gelap gulita. Summa masyhadi syamsi, kemudian pemandangan tentang matahari as-sati'ah yang bersinar, taduru bi qudratillahi fi falakin la tatakhattahu, yang taduru yang berputar bi qudratillahi dengan kekuasaan Allah, fi falakin la tatakhattahu, di garis idar la tatakhattahu yang tidak pernah meleset. Summa masyhadil qamari, kemudian pemandangan berupa bulan, ya tadarraj fi manazilihi, yang berangsur-angsur di posisinya dari kecil menjadi semakin lebar, semakin besar, kemudian yang dari besar semakin mengecil, semakin mengecil. Summa masyhadil fulki, kemudian pemandangan tentang adanya perahu, al-mashhun, yang dimuati, yahmilu dzurriyyatal bashar al-awwalin, yang membawa keturunan umat manusia sejak zaman dahulu. Wa kulluha dalailu bahirah, semua itu adalah merupakan bukti-bukti yang terang benderang ala qudratillahi jalla wa ala, atas kekuasaan Allah yang maha agung wa ala dan maha luhur. Wa tahaddatsat 'anil qiyamah wa ahwaliha, begitu juga surat Yasin ini berbicara tentang terjadinya hari kiamat dan juga kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Wa an nafkhatil ba'tsi wan nusyur, dan juga tentang adanya tiupan malaikat Jibril yang menandakan terjadinya hari kiamat, terjadinya hari kebangkitan. Allati yaqumun nas fiha, di mana pada hari itu manusia bangkit berdiri
minal kubur, dari kubur. Wa an ahlil jannah, dan surat Yasin ini berbicara tentang penghuni surga. Wa ahli nar, dan juga penghuni neraka. Wa tafriq bainal mu'minin wal mujrimin. Juga hari kiamat ini adalah hari pemisahan di antara orang-orang mukmin dan para pendosa. Fi dzalikal yaum ar-rahib, fi dzalikal yaum ar-rahib, pada hari yang sangat mengerikan itu. Hatta yastaqirra as-su'ada fi raudhatin na'im, sehingga orang-orang yang bahagia, yang hidupnya bahagia di akhirat, akan menetap atau tinggal di taman-taman surga kenikmatan. Wal asqiya fi darakatil jahim, dan orang-orang yang celaka akan berada di tangga-tangga neraka jahanam. Wa khutimat as-surah al-karimah, surat Yasin yang mulia ini ditutup, diakhiri bil hadis anil maudhu' al-asasi, berbicara tentang topik yang bersifat pokok, bersifat dasar, wa huwa maudhu'ul ba'tsi wal jaza, yakni topik tentang hari kebangkitan wal jaza, dan hari pembalasan. Wa aqamat al-adillah wal barahin ala hudutsihi, dan juga surat Yasin ini mengemukakan tentang dalil-dalil dan bukti-bukti akan terjadinya hari kiamat. At-tasmiyah, tentang penamaan surat. Sumiyat as-surah surat Yasin. Surat ini diberi nama surat Yasin. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala iftataha as-surah al-karimah, memulai atau membuka surat yang mulia ini biha, dengan kata Yasin. Wa fil iftitah biha isyaratun ila i'jazil Quran. Memulai dengan ucapan Yasin itu merupakan pertanda isyarat ila i'jazil Qur'anil Karim, akan kemu'jizatan Al-Qur'anul Karim. Kemudian fadluha, berbicara tentang keutamaan atau keunggulan surat Yasin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu itu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an itu adalah Yasin. Waradat annaha, ada keterangan bahwa Yasin itu fi qalbi kulli insanin min ummati, Yasin itu ada di dalam hati setiap manusia dari umatku. Kemudian juga hadis-hadis yang lain kita baca di dalam kitab himpunan hadis At-Taj Al-Jami' lil Usul fi Ahaditsir Rasul. Judulnya adalah diberi nama kitab At-Taj, yang menghimpun dasar-dasar agama fi Ahaditsir Rasul. An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, inna likulli syai'in qalban. Hadis ini mirip dengan hadis yang kita baca tadi. Segala sesuatu itu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha, maka sebab membaca surat Yasin itu Allah akan menulis qiraat Al-Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an 10 marrat, 10 kali. Rawahu Tirmidzi wal Baihaqi. Keterangan di dalam syarah, faman qara'a Yasin, barang siapa yang membaca Yasin, ini keterangan uraian dari hadis tersebut. Faman qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin marratan wahidah, sekali baca, bi ikhlasin, dengan tulus, dengan ikhlas, a'tahullahu ajra qiraatil Qur'an,
oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala membaca Al-Qur'an asyra marrat, 10 kali lipat. Membaca surat Yasin dengan ikhlas, bukan karena pamer, bukan ingin dipuji orang misalnya. Sekali membaca surat Yasin oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ganjaran, diberi anugerah seperti membaca Al-Qur'an 10 kali. Pahalanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti membaca Al-Qur'an 10 kali. Biduni Yasin, membaca Al-Qur'an seluruhnya tanpa Yasin 10 kali karena Yasinnya sudah dibaca. Listimaliha ala ma'anin, karena surat Yasin itu mengandung berbagai makna, wa asrorin kathirah, dan asror atau rahasia-rahasia yang banyak sekali, laisat fi ghairiha, yang tidak ada di dalam surat-surat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, oleh Imam Tirmidzi, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi. Kalau ditinjau dari segi nilai, hadis ini adalah bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, walakinnahu fil fadhail, tetapi isinya adalah tentang fadhailul a'mal. Jadi amal-amal kebaikan. Para ahli-ahli hadis, para ahli mustalah hadis itu berpendirian atau mengatakan bahwa melaksanakan hadis fadhailul a'mal itu boleh saja melaksanakan hadis-hadis dhaif, hadis fadhailul a'mal, karena bukan hadis sebagai dasar hukum, dasar untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ini para ahli mustalah, para ahli hadis membolehkan mengamalkan hadis dhaif seperti itu. Sekali lagi, fi fadhailil a'mal, di dalam amal-amal kebaikan, bukan untuk menetapkan dasar hukum. Kemudian hadis berikutnya, an Ma'qil ibni Yasar, diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata beliau, qalbul Qur'an Yasin, hati Al-Qur'an itu adalah surat Yasin. La yaqra'uha rajulun yuridullah wa daral akhirah illa ghafarallahu lahu. La yaqra'uha rajulun, siapapun orang yang membaca surat Yasin, yuridullah, yang hanya semata-mata menginginkan, yuridullah maksudnya hanya semata-mata, maksudnya untuk ikhlas lillahi ta'ala, yang dikehendaki yuridullah, ia hanya menghendaki Allah, maksudnya mukhlison, membaca surat Yasin secara ikhlas, wadarul akhirah, dan hanya mengharapkan negeri akhirat, illa ghafarallahu lahu, tidak lain kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'uha ala mautakum, oleh karena itu bacalah surat-surat Yasin itu untuk para orang-orang yang sudah mati di antara kamu sekalian. Jadi di samping kita membaca untuk diri kita sendiri secara ikhlas, mohon darul akhirah, yakni kehidupan akhirat, kampung akhirat, illa ghafarallahu lahu, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Iqra'uha ala mautakum, bacalah surat Yasin itu untuk para orang-orang yang sudah mati di antara kamu sekalian. Rawahul Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, fi lailatin ibtigha'a wajhillah, ghufira lahu
Rawahul Imam Malik wal Baihaqi. Barang siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, dalam suatu malam, ibtigha awajihillah, semata-mata mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ghufirallahu, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Imam Malik wal Baihaqi. Keterangan catatan kaki di sini kan dikatakan ghufirallahu, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiruhu dzunubuhu kulluha. Menurut zahirnya hadis ini, yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dosa yang mana? Hanya kecil-kecil saja, apakah termasuk dosa besar? Ya karena kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, dzunubuhu kulluha, yang diampuni di sini menurut keterangan syarah ini adalah semua dosa-dosanya, semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keluasan rahmatnya Allah. Illa huququl ibad, dosa-dosa yang diampuni Allah itu adalah yang bukan huququl ibad, jadi hak-hak para hamba. Kalau hak Adam, fa innahu la yabra'u minha asy-syakhsu, hak adami, dosa antara anak Adam dengan anak Adam yang lain itu tidak bisa lepas, tidak bisa bersih illa bi'adaiha, kecuali hak-hak Adam itu sudah dipenuhi. Jadi yang diampuni oleh Allah itu adalah huququllah, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak-hak di antara anak Adam. Kalau anak Adam punya kesalahan kepada yang lain, maka harus dipenuhi, atau mempunyai tanggungan kepada orang lain harus dipenuhi tanggungan itu. Au bimusamahati ashabiha, atau ditolerir bahasa sekarang, atau dimaafkan oleh orang yang punya hak itu. Wali surati Yasin du'aun wa tilawatun bi kaifiyatin ma'lumatin. Surat Yasin itu ada doa-doa dan bacaan-bacaan dengan cara tertentu, lil kholas minas syada'id, untuk menyelamatkan diri daripada asyada'id, berbagai macam kesulitan. Wa qad jarraba dzalika as-shalihun salafan wa khalafan. Hal tersebut telah dicoba oleh para orang-orang yang soleh, baik zaman dahulu maupun zaman terkemudian. Wa qalu, para solihun itu berkata, laisa litafrijil kurub ahsan minha, untuk menghilangkan al-kurub, kesusahan, tidak ada yang lebih bagus daripada surat Yasin itu. Jadi surat Yasin itu adalah yang paling bagus sebagai lantaran permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dihilangkan berbagai macam kesusahan. Wal madar ala ikhlas, prinsipnya atau intinya adalah dilakukan secara ikhlas. Wa husni tawakkul wa quwwatil yakin, dan tawakal yang bagus dan keyakinan yang kuat. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis berikutnya. Saudara-saudara yang berbahagia, kita lanjutkan. Akan kita masuki mulai permulaan surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kita memasuki tafsirnya Yasin. Yasin, al-huruful muqatta'ah, huruf yang putus-putus, fi awaili ba'di suwar, pada permulaan sebahagian surat-surat yang mulia al-karimah. Surat-surat di antara surat-surat yang mulia itu ada yang diawali, banyak yang diawali dengan
huruf-huruf yang terpotong-potong. Tujuannya apa? Litambih ala i'jazil Quran, untuk mengingatkan akan kemukjizatan Al-Quran. Wa annahu masbuhun min jinsi hadhil huruf al-hijaiyah, dan bahwasanya Al-Quran itu dibentuk, dicetak, dibentuk dari jenis huruf-huruf hijaiyah. Yasin dibentuk dari huruf-huruf hijaiyah allati ya'rifunaha, yang dikenal oleh mereka, yakni mereka orang-orang Arab sudah kenal huruf-huruf itu, wa yatakallamuna biha, huruf yang dikenal oleh mereka, dan mereka juga berbicara dengan huruf-huruf hijaiyah itu. Walakinna nazmahu al-badi' al-mu'jiz anna ayatun ala kaunihi min indillah. Walakinna nazmahu al-badi', tetapi susunan atau untaian Al-Quran al-badi' al-mu'jiz, yang indah dan melemahkan. Walakinna nazwahu al-badi' al-mu'jiz ayatun ala kaunihi min indillah. Tetapi susunan Al-Quran yang indah dan merupakan mukjizat, melemahkan kepada manusia, tidak dapat ditandingi. Ayatun ala kaunihi min indillah, itu merupakan pertanda bahwasanya Al-Quran itu min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, makna Yasin ya insan, makna surat ya, makna Yasin, makna kata Yasin itu menurut Ibnu Abbas adalah ya insan, artinya ya insan, wahai manusia. Fi lughati Thayyi, menurut bahasa kabilah Thayyi. Wa qila huwasmun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kata Yasin itu adalah merupakan nama min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidalili qaulihi ba'dahu, dengan bukti adanya firman Allah sesudah kalimat Yasin itu, yakni innaka laminal mursalin, yang artinya bahwa engkau Muhammad adalah pasti, tentu laminal mursalin, tentu termasuk salah satu di antara para utusan. Innaka laminal mursalin. Waqila ma'nahu, ada juga yang mengatakan ma'nahu, makna kata Yasin itu adalah ya sayyidal bashar, wahai pemuka para umat manusia. Qalahu Abu Bakar al-Warraq, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar al-Warraq. Wal Qur'anil Hakim, terjemah harfiahnya adalah demi Al-Quran Al-Hakim. Al-Hakim itu ada yang menterjemah, mengartikan penuh hikmah, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ada juga yang mengartikan Al-Hakim ini artinya paripurna, demi Al-Quran yang paripurna, demi Al-Quran yang Al-Hakim yang benar tanpa cacat. Jadi Al-Hakim itu juga ada yang mengartikan benar tanpa cacat. Qasamun minallahi ta'ala bil Qur'an. Wal Qur'anil Hakim ini, kata wawu di situ itu adalah merupakan qasam. Wal Qur'anil Hakim ini qasam. Ini adalah sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'an. Allah bersumpah dengan Al-Quran.
wal Qur'ani. Biasanya kalau kita menerjemahkan adalah demi Al-Qur'an. Biasanya kita mengindonesiakan begitu. Demi Al-Qur'an. Sumpah dari Allah. Wal hakim, kata-kata hakim di sini maknahu al-muhkam. Arti hakim itu adalah al-muhkam. Muhkam itu artinya kokoh atau sempurna tanpa cacat. Alladzi yalhaquhu taghyirun, yang tidak terjadi atau tidak mengalami perubahan. Wala tabdilun, dan juga tidak terjadi atau mengalami pergantian. Wala ya'tarihi tanaqud, dan tidak ada di dalam surat Yasin itu adanya benturan au butlanun atau kebatilan. Jadi di dalam surat ini Al-Quran itu tidak ada benturan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Au butlanun, tidak ada kesalahan. Jadi kalau kita membaca awal daripada surat yang pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, uhkima fi nazmihi wa ma'anihi. Uhkima itu artinya disempurnakan. Fi nazmihi, susunannya Al-Quran itu sempurna. Wa ma'anihi, makna-maknanya sempurna. Fala yalhaquhu kholalun, maka tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kekacauan di dalamnya. Wa qala Abu Su'ud, berkata Imam Abu Su'ud, ayil mutadhammin lil hikmah, artinya Al-Quran itu memuat al-hikmah. Memuat al-hikmah biasa diterjemahkan dengan kebijaksanaan, kebijakan, awin natik. Jadi Al-Quran itu memuat hikmah, awin natik bil hikmah, atau berbicara dengan hikmah, dengan bijak. Al-Quran itu isinya al-hikmah, berbicara dengan al-hikmah, min haitsu nazmuhu al-mu'jiz, dari sisi susunannya al-mu'jiz, yang melemahkan manusia. Ijaz itu artinya tidak dapat ditandingi, namanya mu'jizat, tidak dapat ditandingi oleh manusia ini. Al-muntawi ala bada'i'il hikam. Al-muntawi itu artinya yang menyimpan ala bada'i'il hikam, atas keindahan-keindahan atau paling bagusnya al-hikam. Jadi kemungkinan itu ala bada'il hikam atau ala bada'il hukmi. Tapi yang paling layak adalah al-hikam. Jadi Al-Quran itu menyimpan hikmah-hikmah yang paling bagus. Wal khulasah, kesimpulannya adalah faqad aqsama ta'ala bihadzal kitab al-muhkam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Alkitab Al-Quran ini al-muhkam, yang benar-benar, yang benar tanpa cacat. Allah sumpah dengan Alkitab yang muhkam, yang benar tanpa cacat, al-mu'jiz fi nazmihi, yang merupakan, yang melemahkan susunannya itu, nifi nazmi itu melemahkan manusia. Manusia tidak dapat menandingi kebagusan dan keindahan Al-Quran. Tidak dapat menandingi manusia itu menyusun ucapan yang menandingi Al-Quran, tidak mampu. Wal khulasa faqad aqsama ta'ala bihadzal kitab al-muhkam al-mu'jiz fi nazmihi wa badi'i ma'anihi, dan keindahan makna-maknanya. Al-mutqan boleh atau al-mutqin fi tasnihi, yang sempurna, yang unggul di dalam perundang-undangannya. Wa ahkamihi, dan hukum-hukum yang termuat di dalamnya. Alladzi balagha
a'la tabaqatil balaghah, yang